wal ardi, tentang bumi, berapa dalam bumi, berapa lapis bumi, apa saja isi bumi, bagaimana umur bumi. Muncul ilmu geologi. Waqtilafil laili wan nahar, perputaran siang dan malam. Berpikir, muncul meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Encik-encik, puan-puan, tuan-tuan jemputan majlis, bil khusus Bapak Profesor Dr. Bintal Amin beserta seluruh jajarannya, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya jarang-jarang berpantun, tapi karena tadi pembawa acara pantun mesti wajib. Bumi Melayu, sedangkan yang datang dari Jawa pun mereka menyiapkan pantun, bahkan 2-3 hari menghafalnya. Anak raja menunggang gajah, gajah ditunggang ke batu belah. Lama sudah berceramah, baru ini disambut karpet merah. Jadi kalau ditanya kapanlah Ustadz disambut pakai karpet merah, barulah hari. Tolong nanti dipoto, update status, tuliskan pantun tuh di atas. Setelah itu tengok sore nanti berapa like. Saya dimintakan tausiah tentang pemuda. Dalam bahasa Arab ada 12 proses manusia dari sejak awal sampai mati dalam bentuk physically. Yang pertama disebut dia nutfah. Maaf cakap, nutfah sperma. Ini dia tak bisa diajak kerjasama. Belum ada orang kerjasama fakultas perikanan dengan sperma. Setelah 40 hari berubah dia menjadi nutfah. Dari nutfah menjadi alaqah. Alaqah menempel, darah yang menempel di dinding rahim. Orang Arab menyebut permen karet alaq. Alaq kata dia, karena menempel permen karet. Pacat lintah juga disebut alaq, karena dia menempel ke kulit, kecil, menggelembung, besar, jatuh, kenyang. Maka kalau ada kawan suka nempel aja alaq. Ini pun tak bisa diajak kerjasama. 40 hari dalam bentuk alaqah, darah yang menempel di dinding rahim, berubah menjadi mudghah, segumpal, sekepal, sesuap, yaitu daging, segumpal daging. 40 hari juga berubah menjadi izam. Yang keempat, tulang. Tulang di dalam rahim. Ada tulang di luar rahim. Tulang Hasibuan, Sregar, Nasution. Sudah keluar dia udah. Yang di dalam tadi, mohon maaf alat kita Sudirman. Allah Masudir. Izam, tulang. Setelah itu berubahlah menjadi makhluk yang sempurna. Itu yang disebut fatabarakallahu ahsanul khaliqin, janin. Maka disebut ini sesosok janin. Janin diambil dari 3 huruf, jim, nun, nun. Jan, jin, jannah, janin. Artinya tak nampak. Kenapa janin itu tak nampak? Karena dia dibalut oleh 3 kegelapan. Kulit rahim, kulit plasenta, kulit perut. Maka disebut fi zulumatin salas, 3 kegelapan. Janin pun tak bisa diajak bekerja sama. Setelah itu dia keluar ke atas dunia, berubah menjadi sobi. 4 tahun ke bawah sobi. Tak bisa dibawa ke masjid. Kenapa? Karena kita pesan dia baik-baik, nah duduk di sini ya, ya kata dia. Begitu kita maju dia pun ikut buka. Ini sobi namanya. Sobi tak boleh bawa ke masjid. Kalau kita gini kan dia, shh. Habis itu kita pula gitu kan. Sobi. Setelah itu masuk pas yang ke-7, namanya mumayyiz. Mumayyiz sudah bisa membedakan mana makanan, mana kotoran, mana baik, mana tidak. Nanti kalau sampai pengajian emak jangan ribut ya. Ini mumayyiz. Setelah itu masuk umur yang ke-8, amrad. Bukan pakai dad, pakai dal, amrad. Yang baru tumbuh janggut, belum cukur. Macam saya inilah. Amrad. Disebut juga dengan aqil baligh. Aqil diambil dari 3 kata, 3 huruf. Aqala, aqil artinya tali. Kenapa disebut dia bertali? Karena dia sudah punya akal, akil, akal, tali mengikat hawa nafsu. Maka disebut aqil baligh. Kalau tertangkap, akil mukhtar. Akil baligh. Karena ada yang baligh tapi tak akil. Maaf cakap, itulah anak yang idiot. Itu bukan permintaan dia, takdir dari Allah. Umur 15 tahun, akal 5 tahun. Dia baligh tapi tak akil. Maka yang 8 ini akil baligh.
Siapa yang wajib sholat? Aqil baligh. Siapa yang wajib puasa? Aqil baligh. Siapa yang wajib haji? Aqil baligh. Adapun orang yang baligh tidak aqil, tak wajib. Makanya kalau ada adik-adik tadi tak sholat subuh, itu baligh tapi tak aqil, belum wajib lagi. Yang kesembilan, setelah aqil baligh barulah dia masuk syabab. Inilah anak muda. Dalam bahasa Arabnya namanya syabab. Umur syabab itu sampai berapa? Tadi Pak Dekan mengatakan kita ini sebetulnya masih pemuda. Jangan salahkan. Karena syabab itu sampai umur 50 tahun. Itu masih syabab lagi. Ustaz, saya 27 lagi. Lahir 1977, sekarang 2017. Umur pas 40. Walaupun kelihatannya macam semester 7. Aqil baligh syabab, pemuda. Banyak orang yang casingnya syabab tapi isinya tua. Bawaannya mau marah-marah aja. Orang tua itu kan gitu. Asal mau ngamuk sedikit patah kursi, ngamuk sedikit patah meja, mau marah saja. Setelah syabab lewat baru masuk yang ke-10, namanya kuhulah. Kuhulah sudah tua tapi belum terlampau tua. Setelah kuhulah baru masuk yang ke-11, syaikhuhah. Itu yang dipanggil syekh. Maka kalau saya dipanggil yang terhormat Syekh Abdul Somad, saya marah. Karena syekh itu artinya orang tua. Kemudian nanti panggil saya syekh, ustaz aja lah. Udah tua. Yang terakhir kali yang 12, apa dia? Manyet. Game is over. Habis selesai. Jadi di antara 12 fase anak tangga ini, mana yang paling produktif manusia itu? Syabab. Makanya dalam lagu Arab, ya syabab, yallah 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 ya syabab. Yallah artinya ayo bergerak, syabab, wahai pemuda. Makanya ada dibuat syabab, persatuan pemuda kaum muslimin. Ya ma'syaras syabab, kata Nabi, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah, siapa yang di antara kalian sanggup menikah, falyatazawwaj, menikahlah. Kenapa anak muda itu disuruh menikah? Karena libido seksual tinggi. Maka dia harus disalurkan dalam olahraga. Kemana kalian? Mau main futsal pak, dari jam 3 sore sampai jam 8 malam. Sholat asar, maghrib, isya, jamak satu. Mana bisa? Main futsal tak salah, tapi sampai meninggalkan sholat maghrib, apa alasan kalian? Untuk menghilangkan libido seksual. Bukan begitu. Olahraga kita 3. Yang pertama, rimayah, memanah. Memanah. Tapi satu busur panah ini mahal, 1 juta. Saya ada pelatih pemanah di Batam, Ustadz Somad. Saya mau kasih Ustadz 1 busur untuk memanah. 1 busur ini 1 juta Pak Ustadz. Mana ada duit kami mahasiswa? Sedang mau buat acara aja tadi lagunya ya dana ya dana. Ya dana ya dana ya dana ya dana ya dana dana la 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 la. Maka ambillah batang sapu yang terbuat dari rotan, kasih karet, lobangi tengahnya. Dulu saya buat gambar profil saya di WA, saya sedang memanah. Datang jamaah dibuatnya, selamat datang Ustadz Somad Hood gitu. Bilangnya pula saya kelanjutan Robin Hood. Akhirnya saya tukar foto daripada jadi bahan ejekan. Turun saya dari Masjid Al-Falah, datang beberapa anak muda, Ustadz Somad tolong pegang busur, saya pegang. Tolong tarik Pak Ustadz, saya tarik. Tolong panahkan Pak Ustadz. Kemana? Tah kemana-mana pergi anak panah. Yang penting foto, update status. Ini untuk membangkitkan semangat memanah. Yang kedua, sibahah, berenang. Yang ketiga, rukubul khail, menunggang kuda. Tapi kuda ini mahal, 1 ekor 70 juta. Di Okura, dekat Danau Buatan, ada kawan sahabat kita, Ustadz Al-Ma'mur, dia punya pesantren. Adik-adik nanti pergi ke sana, latihan memanah, latihan berkuda. Tapi ini bayar Pak Ustadz, lagi-lagi dana. Yang gratis ini apa? Berenang. Pergi ke jembatan Leton, terjun ke bawah. Insya Allah berenang kalian di situ, bukan cuma nafsu libido seksual yang hilang, orang hilang sekalian.